ini alhamdulillah kita dapat menghadiri forum diskusi untuk menyusun visi yang berdasarkan keinginan warga sekolah melalui program bergerak pada kegiatan pendampingan individu. Oleh karena itu Bapak, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri. Kemarin belum ketemu Bapak. Nama saya Ahmad Rohim. Ijazah saya di SDN Gunung Pucung 4, Kecamatan Pemecahan. Saya bertugas sebagai pengajar praktik dari Bapak Dede. Nanti insya Allah mendampingi Bapak Dede selama 6 bulan. Sudah berjalan bulan kedua. Nanti pendampingan tingkat 4 bulan. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini kegiatan pendampingan individu kedua, di mana calon guru penggerak nanti akan memaparkan dan memimpin diskusi untuk menyusun bagaimana visi yang baik, bagaimana menyusun visi yang berhambat dan berpusat pada peserta ini, bagaimana visi yang merupakan keinginan siswa dan warga sekolah. Tentunya ada pendekatan dan pendampingan. Oleh karena itu, saya minta kepada kepala sekolah dan guru untuk selalu berkolaborasi membantu Pak Dede dan juga ajak pembelajaran bagi kita. Pak Dede langsung belajar dari konten materi. Guru penggerak, Ibu Bapak tidak usah berkecil hati, bisa belajar. Minimal yang pertama bisa dengan ngobrol sharing. Ketika ada yang baru, Pak Dede itu apa sih? Ngobrol aja bisa-bisa, kita tidak usah formal dalam IHT atau diseminasi, dan ngobrol aja. Boleh nggak dilaksanakan di kelas kami? Silakan. Ya. Jadi justru diharapkan kompetensi Pak Dede dalam grup penggerak itu untuk menggerakkan orang lain itu terlaksana. Jangan sampai istilahnya Pak Dede pintar sendiri, belajar sendiri, tapi pelit ilmu ya. Tidak ya kayaknya ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Dede bisa berbagi dengan temannya karena kompetensinya wajib mengembangkan dan menggerakkan rekan sejauh. Baiklah Bapak, dalam forum diskusi ini calon guru penggerak sudah dibekali ilmu tentang visi, di mana beliau sudah membahas modul 1.3 yaitu visi dan peran sekolah serta visi sekolah. Nah, di sini fondasi itu atau dasar daripada dia mempelajari ilmu tentang visi sekolah yang berhamba pada siswa itu dijadikan dasar untuk menyusun visi sekolah. Yang awalnya pada menyusun visi sebagai guru penggerak melakukan perubahan apa di sekolah, dimulai dari membuat apa kegiatannya, bagaimana merancang kegiatannya, dan juga menghadapi tantangan yang ada, sehingga dapat memberikan modal untuk menjadi sekolah yang diharapkan oleh siswanya. Sebelum ke visi, terlebih dahulu saya meminta Bapak Kepala Sekolah selaku kepentingan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam kegiatan diskusi ini. Kepada Bapak dan segala hormat dipersilakan. Boleh apa ini? Boleh Pak. Suaranya masih gede. Ada kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurlah pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan guru penggerak yang kami banggakan Pak Dede yang ada di SDN Lindung Alam, juga Bapak pembimbing dari Kecamatan Pamijahan dan Ibu Bapak semuanya yang kami banggakan. Alhamdulillah di kita ada guru penggerak. Salawat dan salam mudah-mudahan kita limpahkan kepada kita junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabiinnya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu semuanya, pemerintah memprogramkan guru penggerak, jadi setiap daerah, setiap wilayah, setiap sekolah diusahakan harus ada guru penggerak. Tapi di Leulean baru yang sudah cuma satu, yang dua, yang baru sekarang ada dua, Bu Risma sama Pak Dede. Alhamdulillah ada di sekolah kita. Ini sangat penting untuk adanya perubahan, ada perubahan di sekolah, ada perubahan di pembelajaran, ada perubahan disiplin. Itu penting sekali dengan adanya guru penggerak. Maka nanti apa yang diprogramkan oleh guru penggerak, mudah-mudahan Bapak dan Ibu mengikuti
Kenapa? Ini guru penggerak itu ditugaskan untuk menyalurkan ilmunya, menyalurkan kepada Bapak dan Ibu semua. Setelah disalurkan ya diterapkan. Alhamdulillah ada di guru kita. Tadinya Bapak mau tarik ke SD Purasari 1 Pak Dede, tapi di sini sangat penting, sangat penting. Tadinya mau tarik, saya gampang tinggal tarik, tapi di sini sangat penting untuk ini di sini. Kenapa sangat penting? Karena harus ada perubahan. Bapak bisa cepat merubah sekolah ini secara fisik bisa cepat, tapi merubah mental, kualitas pendidikan lambat. Kenapa? Kita udah terlalu lama dininabodokan tentang pendidikan, tentang disiplin, ya. Tentang disiplin itu dibobokan kita ini. Coba, saya biasanya tidak terdahului oleh guru di Purasari. Sekarang masih jam 7 guru ada di Purasari. Sekarang hampir sama dengan saya. Biasanya percepat lagi saya di tengah itu datangnya, berangkatnya. Alhamdulillah saya tidak keduluan oleh guru, ya, tidak keduluan, itu ada dulu. Ya. Jadi guru penggerak itu untuk menggerakkan semua lini yang ada di SD ini harus digerakkan. Ya. Alhamdulillah ada guru Pak Dede, ada guru ya Pak Dede. Mudah-mudahan hasilnya nanti baik dan memuaskan, bisa ditularkan kepada Bapak dan Ibu. Ya, sedikit akan sedikit ada pandangan sedikit boleh. Ada pandangan waktunya sedikit. Jadi Bapak dan Ibu, saya tekankan nanti Pak Dede ini jadi motor untuk perubahan SD Lindung Alam, ya. Jadi itu motor perubahan untuk SD Lindung Alam. Lindung Alam dulu, Lindung Alam sekarang harus berubah, ya. Harus beda. Kalau begitu dulu itu waktu zaman teman-teman saya seangkatan di sini seperti ini. Datang saya ke sini ada perubahan sedikit, ya. Mudah-mudahan nanti adanya Pak Dede, ada kepala sekolah yang baru, nanti mudah-mudahan di Lindung Alam ada perubahan yang lebih baik, ya. Kan orang yang beruntung yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau dari dulu sampai sekarang begini itu bukan beruntung, ya. Bukan beruntung. Jadi orang yang beruntung yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mungkin saya tidak akan lama, ya. Saya juga ditunggu orang lain, Jadi ditutup supaya lebih cepat. Pak Dede nanti ada pembicaraan dengan Pak Dede. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak biasa diskusi Pak Bios. Cuman saya minta dokumentasi kita foto dulu ya sama Bapak. Jadi apakah Bapak mungkin ada kegiatan lain? Kita foto bersama. Mana? Bertiga dulu sama Bapak. Bertiga. Iya, semuanya baru. Nanti semuanya kompak ya. Masih atau berapa ya masih? Ini gimana? Oh ini ya. Terus kegiatan kita foto-foto nih maka ayo Pak, ini Pak. Ibu ini Pak. Ibu ini Pak. Tapi juga desa lembutnya tadi agak miring tak? Lembut. Udah nggak udah? Sudah sekali.
Sekolah benar. Gila. Oh, Jakarta. Oh iya Bogor. Aduh, saya mau keluar. Oh. Question kan? Panggil es nomor 5 deh. Nomor 5? Oh, udah pegang di sini. Saya 5 ya. Atau di postingan Antusiasnya banyak. antusias kalau biasanya saya bisa. Kalau di Ciasmara itu kan memang kuat kalau pertahanan nggak ada. Ada satu cuma sakingan bisa daripada lawan kita. Nah, ini kita nggak apa-apa, kebetulan apa? Punten kata daya. Yang ada tunggu akhir mudah-mudahan tapi harus diselesaikan. Sebetulnya sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan segala rencana serta motivasinya dapat bermanfaat bagi kita. Tentunya kita sadar sebagai agen perubahan bukan hanya Pak Dede sebagai guru penggerak tapi semua. Karena kita diniatkan menjadi guru, menjadi pendidik, tentunya harus diniatkan dari sekarang pendidikan melakukan perubahan. Semata-mata bukan buat diri kita, tapi buat kebahagiaan beserta diri kita. Baiklah Ibu Bapak, tadi sambutan telah selesai dari Bapak Sekolah. Selanjutnya sebelum ke Pak Dede, terlebih dahulu saya berikan sedikit penguatan. Saya tanya dulu, Ibu Bapak betul apa visi misi sekolahnya? Apa enggak? Pak Dede siapa enggak? Ada di sini. Oh iya. Sebelum itu ya udah kita apal ya nggak apa-apa lah. Saking panjang, nggak apa mesti disosialisasikan lah. Tapi pernah dengar ayat di sini ya. Setiap sekolah wajib membuat KTSP ya di awal tahun. Pasti tercantum kurikulum itu dan juga visinya. Yang saya ingin tanyakan, visi sekolah tersebut ikut merumuskannya apa tidak? Ikut siapa aja? Guru, komite yang hadir, terus guru, sama siswa yang tidak ada. Kurangnya siswa. Berarti pada menurut saya itu luar biasa kalau memang visi sudah diterapkan seperti itu. Karena yang saya tahu, saya udah pulang Buana bertahun-tahun sampai SMA negeri 1 lebih yang brandnya sudah terkenal. Saya tanya ke Pak Topiknya pas sekolah, betul guru saya dulu Ismani, Pak betul biasa kumah jujur bayi Yos, kumah uri mah biasanya guru bahasa Indonesia, saya SMP 2 Cibunggulang sama Burina, kumah cara proses iya biasanya kepala sekolah itu operator guru bahasa Indonesia. Itu nggak apa-apa, kita jujur, artinya ya memang umumnya seperti itu. Guru itu tidak dilibatkan, walaupun di sini ada mungkin tadi nggak tahu gitu. Kalau prosedurnya kalau memang dilibatkan seperti apa Pak? Ada prosedur penggalian impian dari guru? Atau hanya membuat kalimatnya saja? Ada rancangannya nggak Pak dalam ini visi tersebut? Ini sih nggak dirancang, ini dimasukin aja. Oh iya, berarti ya sama kayak saya dulu di SD. Kalau ini saya udah pas kota nggak bisa ya. Sama dulu sebelum guru bergerak satu sama ketika mau akreditasi saya buat visi. Saya juga sama, nggak mau nanti panggil ke Google ini. Paling ada yang ditambah kurang. Nah betul. Paling kita lihat di situ ada beberapa elemen, ada beberapa kata kunci yang dikuatkan dan juga program atau visinya selaras dengan visi tersebut. Tetapi setelah mengikuti guru penggerak ternyata Bapak itu salah. Itu egois, itu keinginan kepala sekolah, bukan keinginan murid. Karena Ki Hajar Dewantara telah menjelaskan pendidikan sejatinya memerdekakan murid dan seluas-luasnya memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya pada murid. Artinya visi yang dirancang bukan keinginan kita, harus keinginan murid berlandaskan impian mereka. Mungkin itu ramanya biasanya berapa gitu, paling di papan pengumuman atau di sekolah di mading ada. Nah kedepannya diharapkan pada kurikulum merdeka kemarin SD saya pun di guru 74 baru tahun ini. Ketika saya menjadi guru penggerak diseminasi hanya bersama kayak ini, hanya merumuskan dan juga ibaratnya menjelaskan, mensosialisasikan ini loh bagaimana cara menyusun visi. Tapi kemarin kita IKM implementasi kurikulum 2013 atau merdeka, secara mau tidak mau kita harus membuat visi itu berdasarkan kurikulum merdeka. Kami mengundang orang tua murid. Satu kelas 1 sampai kelas 6 perwakilan 2 orang tiap kelasnya. Itu kita ajak ngobrol. Mereka mungkin bahasanya kita sederhanakan, ngobrol aja. Nanti di satu momen kita kasih kesempatan, Ibu hoyongna kumaha sih budak urang teh di sekolah urang teh. Lupa abi mah geus diopat teh
harga kapungkur benar. Ayah aktif gede ekskuna hampir 20. Marching band ada juara, paskibra ada juara provinsi, LTUB, Pramuka, Karawitan dukungan. Karena kemarin COVID itu hampir mati. Tapi paskibra ini udah juara provinsi, udah jalan lomba baru kemarin. Karena mendapatkan masukan dari orang tua. Ternyata orang tua juga perhatikan sekolah kita. Karena maaf di SD kami dulu kemudian awal sekolah yang baru itu 200, sekarang udah 450 terbesar kedua di kecamatan. Itu kenapa? Saya tanya, sampai ada 7 desa di Gunung Batu, desa Cibemi 1, Cibemi 2, Gunung Bener, Gunung Picung, Cimayang, Gunung Sari, dan mereka melihat karena prestasi SD-nya. Di kecamatan sudah juara rumah 2 SN, SMP pas itu udah juara kabupaten provinsi. Terus juga keseniannya adalah sangkar seni juga, salah satu gurunya. Mereka melihat jodoh melewati beberapa desa itu karena melihat seperjuangan di kecamatan. Nah mungkin 2 tahun COVID kita karena memang gak boleh ada kegiatan tetap muka itu menurun. Ternyata ketika ada penyusunan visi itu muncul ya orang tua pengen seperti itu. Orang tua yang kedua pengen SD kita itu lebih anaknya lebih agamis. Itu dari orang tua bukan dari kita. Ada lagi satu lagi, saya pengen SD kita Pak lulus itu minimal 30 hafal kayak di SDIT. Kita tinggalkan saja masuk ke orang tua apa saja. Ya. Baru nanti kita rumuskan kalimatnya oleh kita berdasarkan tahapan-tahapannya. Karena di penyusunan visi itu ada perubahan pada ya, udah tahu kalau Pak Dede namanya inquiry apresiatif. Pendekatannya, apa itu inquiry apresiatif? Jadi pendekatan berupa kolaboratif yang berdasarkan kekuatan yang dimiliki, yang berbasis kekuatan. Jadi nanti visi ini kolaboratif, tidak bisa dirumuskan oleh kepala sekolah, harus dengan guru, siswa, komite, dan juga orang tua. Karena keinginan semua sekolah beserta stakeholder dan juga warga masyarakat. Ya, kedepannya tidak boleh visi disusun oleh kepala sekolah. Kenapa inquiry apresiatif itu berdasarkan kekuatan? Contoh gini, namanya kegiatan pasti ada kekuatan, ada kelemahan, benar gak Bu? Contoh itu mau mengadakan Isra Mi'raj, lupa orang terbuka biayana, itu dululah. Akhirnya kalau kita melihat kelemahan terjadi, lupa orang lagi ke musim kiri. Tapi kalau kita ada kekuatan, kita rasakan Isra Mi'raj. Kebetulan siswa kita banyak yang pintar ngaji, kiroah, jadi ininya ada juga yang pesantren bisa jadi dai-nya gak usah mengundang, sehingga anggaran bisa diminimalisir, atau guru agama, atau mungkin wali murid kita ini ustaz. Nah itu artinya inquiry apresiatif itu melihat kekuatannya apa sih yang bisa diambil, yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Jadi bukan kelemahannya. Atau satu contoh, ini bapak di sekolah ada misalkan KD atau TP, jadi pembelajaran, siswa dapat melakukan percobaan di laboratorium. Kalau kita lihat negatif, boro-boro laboratorium kan dia terganggu, struktur lewat tuh. Sedangkan kompetensi itu harus dilaksanakan oleh anak. Terus kalau di A gimana Pak? Lihat potensinya aja. Udah kita sederhanakan. Kan sekolah kita ini sebagai sumber belajar apa bisa. Caranya sederhanakan materinya. Jadi jangan kekurangan tidak punya lagi, atau kan kita punya kit kecil kesederhanaan itu digunakan. Atau kebetulan kita ada di KKG yang udah memiliki alat peraga atau membuat sendiri, itu bisa dimanfaatkan. Jadi inquiry apresiatif ini melihatnya kekuatan yang dimiliki oleh kita, bukan kelemahannya. Kalau kita melihat kelemahan, pasti kegiatan tidak akan terlaksana. Ya makanya dalam visi pun kita lihat kompetensi. Di sini ada guru penggerak, tapi ada guru juga yang pintar seni. Apa susahnya kita berikan ruang buat anak belajar seni, dijadikan ekstrakurikuler. Atau di sini kata Pak Dede yang saya tertarik ada produksi ini sarang semut, itu bisa jadi kearifan lokal, nggak apa-apa. Nanti kerjasama dengan ini yang memproduksinya Pak Dede ya, jadikan narasumber, ajarkan anak. Siapa tahu keterampilan itu yang menjadi anak sukses di masa mendatang, bukan hanya kecerdasan kognitif saja. Yang dibutuhkan anak sekarang adalah bukan itu, tapi life skill. Mereka di masyarakat nanti itu menghadap tantangan zaman apa sih yang dimiliki. Bukan hanya juara 1, 2, 3. Bahkan dalam kurikulum mereka udah dihapuskan kan yang nggak boleh. Bagi guru penggerak, reward ranking tidak boleh. Ya mungkin agak berat ya menjelaskan ke orang tua. Ya, jadi nanti dalam penyusunan inquiry apresiatif atau pergerakan perubahannya melalui ada BARJA namanya. BARJA itu akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Itu tahapan-tahapan. Apa juga atap ya, mungkin yang di sekarang dilaksanakan BARJA dulu Pak Dede ya. Nah oleh karena itu nanti untuk Pak Dede dalam diskusi silahkan saya memberikan waktu dan ruang seluas-luasnya. Nanti ketika ada minta masukan atau apa
Dengan Bapak untuk menghabiskan waktu, acara selanjutnya acara inti itu diskusi merumuskan visi yang akan dipandu oleh guru penggerak akan calon guru penggerak akan tuju kepada Bapak Dede Solodin di sebelah Bapak dipersilakan. Berdiri. Ini satu orang boleh sambil akun ini mobile aja foto-foto gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu acara abdi bandering abdi kelapakan ya supaya abdi gemeterting Pak ya. Nah pas bisa ya Pak Yudun bapaknya, apalagi di depan bapak ibu hebat di sini. Kan artinya saya berdiri di sini bukan paling bisa ibu ya, kita sharing saja ibu ya. Bapak mendikbud kita adalah Pak Anwar Nadi Makarim. Kepada guru selalu menyampaikan salam. Selamat datang Bapak PP Madrohim di SD Indah SD Negeri Lindung Alam. Ya, tepuk tangan dulu Pak. Bisa apa? Bisa apa? Jadi menanti Pak berapa banget Pak. Terima kasih Pak Dede Pak. Satu lagi buat Bapak Ibu hebatnya, ke apotek beli obat, untuk mengobati asam urat. Selamat selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita selamat dunia akhirat. Luar biasa. Luar biasa. Sabar apa ya kita mau? Kabarin Pak Ibu. Oh, ternyata 2 bulan yang lalu. Baik, hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Lindung Alam, Pak D, SAG, MM. Alhamdulillah tadi beliau sudah membuka agenda pendampingan individu ini. Tak lupa Bapak Praktik Pengajar Bapak Madrohim SPD SD selaku praktik pengajar CGP Angkatan 7 di kelompok saya. Terima kasih Bapak atas kedatangannya ke sini ya. Mohon maaf atas segala fasilitas dan jamuannya, mungkin hanya ini ala kadarnya ya Pak ya. Itu Pak, ini kan yang ini dari pendamping ke sini kita tahu ya. Padahal paling jauh, paling capek, tapi paling wah siap-siap Bapak dengan ampas. Kita hilang Pak. Tapi paling dinantikan bener. Luar biasa ya Pak ya. Dan tak lupa rekan-rekanku semuanya, rekan-rekan senasib dan seperjuangan, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Lindung Alam yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa bertatap muka dalam agenda pendampingan individu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin PI 2 ini sedikit berbeda dengan PI yang pertama Bapak ya. Untuk PI 1 kita belum melibatkan rekan-rekan sejawat, tapi udah PI 2 ini sudah mulai berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat. Dan saya belum tahu untuk pendampingan selanjutnya apakah juga sama seperti itu Pak. Tapi ada sekali lagi. Paling ada juga feedback selain mungkin kumpul ada feedback dari rekan-rekan kepada yang udah diisi kemarin. Udah ya. Oh, kembali Pak ya. Yang itu di PI 3 diminta. Baik, dan tak lupa salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita semua, nyatanya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu tanggal 4 kita bisa, saya sendiri ya, bisa melaksanakan PI 2 ini. Tentunya ini tidak terlepas dari kerjasama rekan guru semuanya. Bapak Ibu kemarin luar biasa sekali kolaborasinya dengan ibu-ibu guru ini menyiapkan fasilitas. Terima kasih atas segala waktunya kepada Bapak Ibu guru telah menyempatkan hadir.
segala pengorbanannya mungkin untuk anak didik kita. Semoga apa yang kita lakukan sampai saat ini ya semoga menjadi nilai ibadah buat kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita nanti diskusi tentang merumuskan visi sekolah, mungkin ada sedikit materi dulu Pak ya, pengantar. Sebetulnya materinya sudah cukup, sama PP juga itu sudah mantap, sudah padat, sudah berisi ya. Jadi luar biasa sekali, ini PP yang paling aktif sekali ya. Untuk di Pamijang itu luar biasa sekali. Itunya Pak ya, ada calon CGP-nya sudah banyak Pak ya. Tahun ini 4 Pak ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bertujuh ya. Di sini berarti baru 3 mau Pak ya. Ini belum lulus ini. Masih dalam ujian. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat nanti bisa mengikuti program angkatan guru penggerak selanjutnya. Semakin banyak menambah ilmu, pokoknya ilmunya luar biasa sekali ya. Yang dulunya saya tidak tahu, akhirnya saya agak kurang dulu di sekarang ini. Dan nanti insya Allah menjadi pemahaman yang kuat bagi diri saya sendiri tentunya. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu juga kita sudah melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif Pak ya. Kemarin kita sudah bagaimana cara membuat keyakinan kelas kemarin, kemudian posisi yang paling ideal buat kita selaku pendidik kemarin ya. Posisi apa Pak Ibu? Boleh mereview dulu. Posisi apa Bu yang kemarin Bu? Penghukum, apa pembuat merasa bersalah, apa manajer, apa satu lagi apa? Posisi yang ideal Bu? Pemantau ya, pemantau atau manajer ya. Alhamdulillah. Nah hari ini saya akan memaparkan sedikit ilmu yang dapat saya peroleh dari program guru penggerak angkatan 7 ini. Bapak duduk aja ya. Baik, pada pertemuan kali ini ringkasan alur belajarnya nanti kita akan yang pertama menggambarkan visi tentang sekolah yang diimpikan dengan melanjutkan kalimat lubang yang telah diberikan. Tadi sudah saya berikan ya. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan visi sekolah mengenai murid dan sekolah yang mendukung peningkatan profil belajar Pancasila. Kemarin juga Bapak kita sudah belajar ya tentang profil belajar Pancasila Bu. Ada berapa kemarin Pak? 6. Oh iya, luar biasa itu baru ya. Yang pertama apa Bu? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif ya. Kreatif. Oke. Apa tuh? Pembinaan global ya. Kalau itu dinyanyikan banyak Pak, pakai lagu nanti kemarin itu. Kuda. Eca. Oke. Apa kuda? Beca. Naik dewa. Coba itu ya. Mau juga lagi ya. Sedikit pengertiannya soalnya ada kaitannya koneksinya dengan apa ya? Perwujudan nanti siswa dibawa ke profil belajar Pancasila. Ayo tuh nyanyi, aduh suara bagus ya, sekali lagi bagus. Ibu besoknya di mana? Di kamar. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, luar biasa, tangan buat juga belum banyak ya kemarin. Paham. Dan terakhir kita akan merumuskan prakarsa perubahan sekolah dan membuat tahapan belajarnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh PP kita ya, sama ya seperti saya juga. Mungkin ini pengalaman pertama kali Pak dalam menyusun visi sekolah. Sebelumnya saya ketika honor apa acaranya. Makanya ketika ada akreditasi itu, ketika ditanya asesor itu apa visi misi sekolah, ngamulan. Jadi jangan sampai ya sekarang kita budaya-budaya
yang harusnya visi itu kita nggak usah menghafal karena itu impian-impian kita semuanya. Betul. Ya, apa itu visi? Ya, kita juga sering bertanya kepada anak. Mungkin kita juga pernah ketika kecil ditanya, apa yang ingin kalian nanti kelak dewasa jadi apa ya? Cita-cita, saya mau jadi apa ya? Dengan percaya diri ya, dengan lantang saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, saya mau jadi pilot dan lain sebagainya. Nah itu adalah merupakan visi apa ya? Cita-cita, keinginan atau gambaran kita di masa depan. Nah, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Kemudian refleksi mandiri, kita semua di dalam pelajaran sejarah pernah mengenal apa ya? Sumpah Amukti Palapa yang bunyinya kurang lebih saya baru akan berhenti berpuasa atau makan buah palapa jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Pada waktu itu kerajaan Majapahit ya. Ini visi yang luar biasa sekali diucapkan oleh seorang Mahapati. Mahapati itu bukan raja Pak ya, tapi pimpinan dari Panglima tinggi. Panglima tertinggi, betul ya. Bukan Kadiprop apa ya? Kalau sekarang Panglima tinggi Panglima tertinggi ya. Ya beliau mengucapkan seperti itu, rekan-rekannya termasuk raja sendiri gimana ya, tidak percaya gitu Pak. Ya, tapi akan dengan keteguhan hatinya, dengan kekuatan hatinya untuk merubah itu, maka pada saat itu akhirnya semua kerajaan yang ada di Nusantara semuanya takut di bawah panglima tertinggi dari Mahapati Gajah Mada. Ya. Nah ini adalah sebuah visi. Kalau kita analogikan dengan kita sebagai guru, ya sama, guru juga itu adalah bukan kepala sekolah, tetapi kita lah nantinya ujung tombak pendidikan itu berada pada guru. Maju, mundur, baik atau buruknya sekolah itu tergantung dari guru. Berapa persen kita berpengaruhnya, guru itu sangat besar sekali. Ya, karena guru yang menjalankan instruksi, menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh kepala sekolah beserta guru yang lainnya. Ya. Visi seorang guru harus dapat diamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakannya pada murid. Ini nilai yang paling mendasar sekali, nilai yang paling harus muncul pada diri dalam kita semua adalah berpihak kepada murid. Karena ketika nilai ini sudah tumbuh dalam diri kita, insya Allah nilai-nilai yang lain itu akan mengikuti Pak. Jadi ketika sudah ada tanggung jawab kepada seorang murid, murid itu adalah segalanya, pembelajaran berpusat pada murid, maka nilai-nilai yang lain nanti akan tumbuh. Seperti nilai apa? Nilai mandiri. Ketika kita akan meningkatkan pembelajaran ikhlas, pasti kita mandiri, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, baik itu kompetensi pedagogik, profesionalnya, atau spirit atau sosial dan kepribadiannya. Ada lagi kompetensi yang lain, kolaborasi Pak. Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi kita untuk mewujudkan visi yang berpihak kepada murid. Kolaborasi yang mau ayah udah kamu tahu kolaborasi orang tua nantinya. Jadi sama kita juga Pak, kita inovasi kita, visi kita tidak akan terwujud apabila ya hanya berjalan sendiri-sendiri saja. Ya. Aktif dua-duanya Ya harus aktif ya. Jadi kita juga mungkin harus ada kolaborasi dengan orang tua, karena pendidik ini bukan hanya tugas pendidik kita di sekolah, harus ada komunikasi dan silaturahmi dengan orang tua ya. Tadi mau datang kasih gua sih. Oh iya saja. Itu nyata orang muridnya. Tadi di Cibitung jika ada persiapannya akan sudah jadi acara. Kita jadwalnya jam 10 di sini, di sana baru mulai aja jam 10. Baru beres sama. Setengah 11 lewat lah. Pas Pak, sebenarnya pas kalian teh pas masak sagu, pas tahu. Kayak pada dia lagi ngelibetnya bisa ngelibetnya. Sana Pak tadi panggilan ada. Satu kali paling utama Pak itu ada spesialis. Oh ibu. Ngelibet.
sudah hadirkan kembali. Ini di sini kita akan melengkapi sebuah kalimat penumpang ini dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak atau Ibu guru idam-idamkan. Sebuah sekolah yang berpihak kepada murid dan untuk murid mengejawantahkan profil pelajaran Pancasila. Ya, silakan Ibu, tadi sudah saya bagikan kertas kosongnya. Saya memimpikan murid-muridnya, silakan diisi. Ya, Pak. Mungkin aja Pak dibimbing dipandu, takutnya kan ini kalimatnya luas, ambigu juga. Tadi juga saya udah pernah dengan 2 sekolah. Itu kalau nggak kemudian diem aja karena nggak ngerti, takutnya mungkin. Pada ini kalimat-kalimat ini maksudnya umum bebas. Tergantung ibu menginterpretasinya seperti apa. Saya memimpikan murid-murid yang lamun dalam bahasa Sunda hayang orang kalinya anu bener, pinter, gelis, cager, anu bagus, beda baik makanan. Itu contoh ya. Jadi gue mengarah nih di sini, maaf Pak Denis memotong. Jadi kalimat penumpang ini harus linear Bu, harus sinergi. Contoh, ibu mau ke pasar Bogor ke Ramayana, kudu nepi tak ke Ramayana. Yang pertama dasarnya ke Ramayana, karena bete dasarnya memang beli baju tujuannya, terus kudu pakai mobil, terus saya meminta makanan, maka kudu kumaha. Sampai di ujung kudu nepi ke Ramayana. Jadi intinya kalau sasarannya ke Ramayana, kudu naik mobil anu bener, tujuannya kudu bener sampai kudu ke Ramayana. Paham dulu maksud sini. Artinya gini, kalau ibu menginginkan siswa seperti A, konsep dasar anaknya ibunya harus nyambung. Jangan sampai maaf ibu menginginkan anaknya seperti berakhlak mulia, tapi di jalanan saya harus tahu bahwa anak itu disiplin kayak nyambung. Tapi kalau akhlak mulia sampai ujung pun harus berakhlak mulia. Fondasi atau landasannya seperti apa? Seperti itu Pak. So ibu hanya kumat tadi lah nyampe maaf. Dan mau air bener salah. Ada yang lagi bener pokoknya. Ibu saya udah kumat harus kreatif juga memiliki keterampilan cakap atau memiliki karakter yang baik atau apa ya bebas siswa yang menurut kehendak guru atau siswa yang kreatif dan juga kritis bebas siswa yang tidak disuruh dan kayak atas pun merejit Bapak enggak Ustaz udah tahu baca apa gimana? Hah? Baca apa? Oh udah semua emang belum nanti aja Masa tuh bang. jadi bacanya setelah beres yang kedua tadi bangga kita percaya bahwa murid itu jadi kan tadi tujuannya ingin ke Bogor ingin seperti apa konsep dasar landasannya seperti apa kita percaya bahwa murid itu bla 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 contoh nih saya ambil contoh ya gak usah di ini misalkan saya ingin anak yang memiliki akhlak karimah akhlak yang baik kita percaya bahwa murid itu pada dasarnya titipan Allah yang harus kita muliakan dan juga memiliki karakter akhlak yang baik itu contoh atau juga bisa kita percaya bahwa murid itu merupakan anak yang unik yang harus memiliki bakat-bakatnya dan juga harus memiliki karakter yang baik jadi nyambungnya ke sana jadi akhlak mulia konsep dasarnya juga harus nyambung ke sana dasarnya mulia kalimat yang atas tidak itu sampai ujung sebenarnya kalau nggak dikasih tahu takutnya nanti kemana-mana itu jadi nyambung 5 6 pertanyaan ini nanti satu kait. Alhamdulillah ya hari ini kita mendapat bimbingan langsung dari PP ya. Jadi aja. Sudah Bu, jadi upami ke pasar teh apa upami tos diserat anu balanjaan nanti tah moal belanja di rumah. Nah, itu. Jadi fokus tinggal yang cara-cara aja. Kumaha meuli ieu teh ieu. Langkah-langkahna kudu boga duit nomor hiji mah. Nu kadua kudu aya waktu. Nah, ya katiduna mah jalanna kudu bener. Udah ada ke pasar beloknya ke material. Artinya kita ingin ada seperti ini beloknya ke mana? Jadi konsep dasarnya seperti apa? Kalau memang ingin pengen anak yang kreatif, pada dasarnya misalkan nyambungnya berarti konsepnya pada dasarnya anak itu memiliki kodrat alam yang dimiliki. Anak itu unik, memiliki perbedaan karakter dan juga perbedaan bakat dan minatnya.
nyambung ke sana konsep dasarnya dan tujuan kreatif. Konsep dasarnya anak memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Kalau dari anak mulia berarti konsep dasarnya anak itu yang memang harus memiliki anak yang baik sebagai kita maaf di sini Islam Ya. sebagai landasan bahwa kita itu agama Islam, anak itu memiliki sikap yang baik sesuai ajaran Rasulullah misalnya. Terus sana nyambungnya boleh. Kalau memang ingin anaknya yang disiplin, berarti konsep dasarnya pada dasarnya ya memang anak itu menuruti peraturan sekolah dan guru misalkan, atau pada dasarnya anak itu bisa patuh terhadap aturan gitu misalkan. Nomor 3 di sekolah kita mengutamakan, nah ini langkahnya nih. Awalnya kan tujuannya apa, yang kedua konsep dasarnya, yang ketiga langkahnya di sekolah kita mengutamakan apa nih. Jadi kepercayaan atau aturan sekolah tentang konsep dasar awal itu memiliki bentuk apa? Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Contoh kalau memang di awalnya tujuannya ingin anak yang berakhlak mulia, berarti di sekolah kita mengutamakan apa? Nilai-nilai dan budi pekerti yang luhur, yang religius di atas segalanya. Atau di sekolah kita mengutamakan tercapainya minat bakat siswa dengan cara mengadakan berbagai ekskul sebagai sarana wadah untuk mengembangkan bakat mereka. Atau di sekolah kita mengutamakan selain sikap, selain keterampilan, mengutamakan keselamatan murid juga bisa. Keselamatan murid dan juga dengan cara melakukan bimbingan pada anak yang berkebutuhan khusus, ataupun di sekolah mengadakan sarana dan prasarana bagi anak yang membutuhkan. Yang keempat, mangga murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira menurut ibu bapak sudah paham apa tentang konsep di sini. Tapi kaitkan juga dengan pertanyaan nomor 1. Kalau ibu tujuannya ingin anaknya seperti apa, berarti kaitkan kira-kira anak itu memahami dulu tentang konten ini. Misalkan nih, murid di sekolah kita sadar betul bahwa memang misalkan akhlak yang baik diutamakan bagi mereka. Ataupun murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya mengembangkan potensi dan bakat mereka masing-masing. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk tujuan bapak apa tadi? Kata dicita-cita ingin anak seperti apa, berarti warga sekolah ini yakin untuk apa? Jadi sebagai murid itu ya. Ini terakhir baru kesimpulannya. Misalkan kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan atau untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak agar anak berubah, atau kita warga sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan bagaimana mengakomodir segala minat bakat mereka, atau kita warga di sekolah ini yakin untuk menebalkan kodrat awal pada anak. Atau yang lebih bahasa itu bapak silakan. Ini mah nggak ada benar salah ya, nggak apa-apa, nggak ada dikoreksi kok sama CJK atau PP. Terakhirnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini kesimpulan. Contoh nih saya contoh tadi itu memberikan murid yang berakhlak karimah. Berarti kesimpulannya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karakter akhlak yang baik sangat dibutuhkan bagi siswa guna untuk bersosialisasi di masyarakat dan juga untuk mereka menumbuhkan sifat religiusnya, karena mereka sadar bahwa pada sana seorang muslim harus menjalankan ibadah dan juga ajaran agamanya masing-masing. Kesimpulan akhirnya, kalau memang ke disiplin silakan apa, kalau memang ke kreatif juga kesimpulannya berarti ke kreatif gitu. Jadi antara pertanyaan rumpang ini semuanya berkaitan. Jadi kalau memang tujuannya tadi mau ke pasar ya semua juga sampai kesimpulannya saya datang ke Ramayana membeli baju, itu artinya gitu. Tujuannya ke Ramayana, kesimpulannya ya harus nyampe gitu. Jadi jangan gantung pada dek, nanti kira-kira satu orang semua berdasarkan hasil atau satu orang berita ini nanti pakai sosial media. Itu bisa juga buat perlu di
Yang udah baik kan ada dua. Nanti yang udah lengkap. Ibu, Bu Asti itu Bu apa namanya? Bu Asti. Bu Asti, kan? Udah bacakan. Nanti yang lain menambahkan aja biar kita efisien. Jadi rumusan visi ini Pak ya, kita bisa jadikan mungkin untuk di tahun berikutnya gitu Pak. Iya betul. Ya dikarenakan untuk visi yang sekarang kan Sudah ada. sudah ada semua dalam KWSP Pak ya. Nah mungkin ini juga bisa menjadi bukti kita melaksanakan penyusunan atau revisi visi Nah, yang udah lama Pak ya. Padahal itu visi itu semenjak kapan Pak ya? Itu seharusnya kan tiap ini ada ini ya, cuma tahu gitu namanya. Iya Pak. Iya. sebenarnya gini Pak, aturan itu Pak tadi itu bukan baku, tapi bisa sesuai dengan kebutuhan. Takutnya kan contoh kurikulum kan berubahnya kadang-kadang kalau berubah lagi tahun pertengahan ya kita sesuaikan juga. Artinya di situ juga sebenarnya bergerak gitu, dinamis, tidak 4 tahun Pak, ganti tidak. Kalau memang kayak kepala sekolah atau kalau memang ada ketidakpuasan atau ada kesalahan ya bisa diganti kan. Sama kayak kepala desa juga tidak 5 tahun, kalau memang ada ketidakpuasan atau ada ajuan atau ada laporan bisa diganti. Cuma hampir 10 tahun lebih. Waduh. Bang lupa ada pemilihan. Jadi itu Pak ya, nanti ke depannya Ibu Bapak ini jadi bukti ketika kita menyusun langkah-langkahnya, buat berita acaranya, dokumen yang lengkap, itu mengundang kayaknya pengawas juga lebih apresiat, artinya luar biasa visi itu ternyata. Bahkan mungkin pengawas sendiri pun belum tahu kalau kita guru pegang atau sekolah pegang nggak akan tahu. Jadi nanti undang aja atau padahal minta izin ke Pak Supri buat diseminasi gitu, kolaborasi dengan Bu Risma menyampaikan ke Pak Sekolah atau guru-guru bagaimana menyusun visi yang baik. Ini yang foto-fotonya ada, berita acaranya ada, hasilnya ada, rumusan. Jadi nanti itu lebih bagus ketika akreditasi pun landasannya ada, prosedurnya ada, tidak hanya ini. Karena ditanyakan ini Pak, ini siapa? Iya itu. Bersama mana buktinya nggak ada fotonya, terus kalimat rumpangnya ataupun nanti Daftar hasilnya juga tidak Pak. ada. Nah itu. Sekarang kita mulai ini ternyata seperti ini. Diawali dengan IKM, sekolah penggerak dan juga guru penggerak. Ini Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? kita baru posting. Si Bapak udah Pak? Nanti ketika visi ini sudah fit nanti di tahun ajaran yang baru ya, kita juga sebagai guru harus mensosialisasikan Pak ya. Ya. Itu kepada orang tua, kepada siswa ya. Jadi agar mereka itu paham Pak ya, apa yang menjadi keinginan warga sekolah dalam waktu tertentu gitu, agar punya target ya. Kemudian nanti juga kita ketika ketika akreditasi atau apa, kita tahu karena itu adalah impian bersama. Kita yang kenalnya dari siswa orang tua itu jadikan yang komite. Oh iya itu ya. Oh iya pun dia selalu berdasarkan itu. Nah, jadi ini impian bukan impian sekolah tapi impian bersama. Selain stakeholder sekolah juga orang tua dan anak. Ya kalau anak memang kelas 1 grupnya minimal kelas 4, 5, 6 satu orang. Benar cerdas kayak kita tahu keinginan orang tua, keinginan anak, keinginan guru di sini kalau dirumuskan. Nah, jadi apa-apanya dulu sebenarnya pasti ilmunya sudah ada, teori-teorinya pasti udah research juga, udah ada penelitian. Cuma kita yang nggak tahu, ke bawahnya nggak nyampe. Yang saya tahu ya kita langsung tulis ngaran visi. Nah, misinya kayak asal-asalan. Tidak tahu landasan awalnya berdasarkan apa. Sekarang kita tahu berdasarkan cita-cita siswa dan juga komite serta stakeholder sekolah. Oh iya, ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Ibu tadi. Saya dulu. Oke. Oh ini. Dibagi-bagi kemana masanya? Semua dulu, nanti ini aja biar cepat kalau ada yang berbeda di utara jadi nggak semua dibacakan. Iya. Cepat. Mudah-mudahan berbeda langsung. Mudah-mudahan sama aja. Berdiri Bapak boleh biar di fotonya nih. Ya. Ini yang rumpang tadi kan ya? Iya. Baik. Berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan tadi pertanyaan yang rumpang itu ya. Oke nih Pak. Pakai mic Pak. Nggak usah. Tenang. Terus bicara. Males ya. Ini pertanyaannya adalah kita memimpin murid-murid yang gitu rumpang ya. Memimpikan ya makanya. Kita memimpikan murid-murid yang gitu. Maksudnya di sini yang bisa saya jawab adalah yang mampu berpikir kritis, ya, mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Terus berbudi pekerti, berakhlak mulia, sesuai harapan guru dan orang tua. Itu yang jawaban nomor 1.
Ulangi Pak kata kunci. Yang nomor 2 tadi. Pak mohon diulangi lagi. Kayaknya Pak kamu udah jadi visi dalam sempurna. Padahal mah satu guru itu satu aja. Kita ya nggak apa-apa. Udah lengkap dari Bapak udah ideal nih muridnya. Kalau memang ada yang beres lagi. Iya siap. Nggak apa-apa Bapak berarti udah bagus. Kritis ada Pak Ya kritis, yang mampu perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Boleh usul nggak? Mangga silakan. Maksudnya berakhlak mulia ini di depan. Mulai silakan. Iya. Ya, terima kasih. Enggak, tapi itu kan dari penyusunan visinya boleh dari di akhir. Sekarang mah kata kunci-kuncinya aja apa? Ya, Ya, nanti di akhir Nanggung dulu, nanggung. Ya, bagus Pak, bagus. Ya, Tapi maksudnya Bapak ada yang berbeda Pak? silakan. Rekam ya? Hampir sama. Bapak ada tambahan? Ya, sama kita itu. Ya, dari ibu-ibunya yang Ya, berbeda. silakan Ibu Ibu. Mangga silakan. Menambahkan saja ya Pak sedikit cuma melengkapi semangat dalam belajar dan senang dalam tantangan semangat dalam belajar senang dalam tantangan dan perubahan mungkin itu saja Pak. Semangat dalam belajar ya. Senang dalam tantangan dan perubahan Semangat dalam belajar. Menghadapi dan perubahan. pernah menghadapi tantangan. Kalau menghadapi tantangan masuk ke kritis nggak Bu? Atau kalau kritis beda ya? Benar apa? Tantangan. Sama nggak ada yang kritis? Beda. Nanti kalimatnya ini disimpulkan baru dan Ya. disusun kalimatnya efektif. Sekarang kita menampung dulu aja masukan dari Bapak Ibu guru. Ada ibu yang berbeda Bu? Silakan yang berbeda disampaikan. Mandiri. Mandiri. Nah, itu bagus penting. Mandiri bagus. Justru sebagai pembelajar belajar Pancasila itu kan. Nah, jadi itu guru-guru Pak Guru atau lah bisa sendiri. Bagus. Yang lain Ada yang berbeda 3 poin Bu ya. Yang Dari sama semua. Sisanya sama Bu. Ibu yang berdua belum nih sama jawabannya. Sama ya. Saya memimpikan murid-murid yang sama ya. Aku berusaha gimana? Filosofi ini aja belum berbeda. Itu maksudnya sama. Ya, lanjut ke nomor Jadi ya ke sini ya. Nomor berapa ya? nomor 2 aja langsung. Ya, yang nomor 2 siapa yang akan menyampaikan? Siapa? Itu Pak. Ibu dulu mungkin. Ibu itu. Kita percaya bahwa murid adalah Bagi-bagi aja Pak. bagi-bagi boleh. Enggak Ibu, udah siap belum? Boleh. Berdiri Bu, berdiri pokoknya nanti bagus. Nanti saya masukkan ke RCTI. Ya, kita percaya bahwa murid adalah aset dan penerus bangsa dengan karakteristik yang unik yang memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Luar biasa. Tanya Bu. Saya Pak Dede kayaknya benar-benar diseminasi nih. Hah? Gimana gak usah udah pada pinter-pinter. Salut. Berarti Pak Dede berhasil berbagi. Amin Pak. Dari bapaknya mana mungkin berbeda? Yang nomor 2 Pak sudah? Saya percaya murid adalah tadi ya. Atau ibunya maka Aset. ada yang berbeda? Selain aset dan apa tadi? Penerus bangsa. Boleh menambahkan? Boleh mana Pak? Sesuai dengan potensi dan kodratnya. Ya, betul. Yang memiliki potensi tadi ya. Oh, yang memiliki Karakteristik yang unik Karakteristik yang unik yang berdasarkan minat dan bakatnya yang Pak tambahkan. berdasarkan Minat, bakat dan potensi. Kayaknya ini udah lengkap ya. berdasarkan minat tadi dan Minat, bakat dan potensinya. Nomor 3 langsung aja di sekolah kita mengutamakan Pendidikan karakter Pak. tadi karena visi Bapak tadi ada karakter juga ya, bagus pertanyaannya. Kalau saya menambahkan ini Pak, Boleh. karena di sini kita adanya di atas gunung, gitu, mengutamakan keselamatan dan Nah, itu bagus. kesehatan semua warga. Gitu. Oh, iya. Dengan bersama-sama agar dapat menciptakan ketenangan dalam belajar. Belajar betul. selamat. Di sini ada ini nggak GPK? Guru pembantu khusus, guru khusus ada. Nah, itu di situ. Awalnya saya pernah ikut di ini inklusif dulu awalnya. Itu dengan di luar negeri dengan apa sih? PBB, ada UNICEF dan Jakartanya itu yang kalau
Itu di sini tentang inklusi, bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, ramah anak. Jadi kadang-kadang bullying sih ada ya, bukan dari guru mah nggak mungkin dari siswa. Nah itu justru kita bagaimana cara supaya semua anak itu terakomodir kebutuhannya. Anak maaf yang tidak daksa atau kelainan tubuhnya, kita bagaimana cara kan bahasa takut. Jadi guru harus menyiapkan siapa yang pertanyaan itu bisa bantu. Itu bagaimana anak tidak ada bullying lagi. Yang menjadi anak yang betul sesuai dengan visi sekolah yang ramah anak. Nomor 4 Bu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di posisi muridnya kira-kira menurut Bapak pemikiran Bapak seperti apa? Enggak yang belum, Ibu enggak. Jawab boleh. Kalau salah jangan itu ya Pak. Semuanya betul. Nah, Bu, ini satu lagi. Kita guru aja saya lihat masih takut salah, masih malu-malu itu. Kelemahan kita. Tidak takut, tidak mau salah. Ke siswa begitu, sok ngaco malah aja ada guru lagi gitu sih. Apa aja anak apresiasi. Kita arahkan jawabannya. Mangga, Bu. Iya. Yang murid ya Pak ya? Murid di sekolah kita sadar. Ya, betul. Sadar betul. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan pendidikan. Itu bagus, guys. Tapi betul, kira-kira sebetulnya ada pemikiran di sana tapi Mereka benar. kan posisinya sudut pandang murid ini. Mungkin ada. Ada beberapa kali. Pengajaran yang layak kan kita memberikan bagi. Kalau visinya seperti itu, pengen muridnya apa? Akhlak Murid impiannya. Ya mungkin itu tuh berakhlak mulia Pak. Ibu diperkerti. Seperti ya Pak. Ya, ibu aja gitu. Sama. Sama ya. Bang bisa seperti itu Pak. Ada cerdasnya gak? Ada. Gak ada. Belum. Nah, jadi maksud saya gini, linear data ini antara persepsi murid dengan visi tadi impian kita utama nyambung. Tadi kalau yang di atasnya akhlak mulia berarti karakteristik ini murid sadar bahwa menanamkan saat itu bagi mereka untuk hidup di masyarakat. Kalau di atasnya ada cerdas berarti nyambung, sadar tadi itu. Oh murid mendapatkan pengajaran yang layak di sini nyambung. Sudah bagus tuh. Lanjut nomor 5 yang belum. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maka ibu yang berkerudung coklat, bentar ibu apa? Enggak. Kita warga sekolah ini yakin untuk agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai kodrat dan potensinya. Jadi keselamatannya itu sesuai dengan filosofi KHD udah. Kayaknya dulu saya baru kali ini di 3 tempat mungkin padahal udah diseminasi ya. Diseminasi ini artinya tidak perlu dalam bentuk workshop atau apa, tapi berbagi kita saja. Bagi betul, kita ada materi baru. Ini loh ada filosofi KHD. Atau ada di sini ikut mungkin pelatihan daring, Bu. PPM ada ikut. Sama juga kita mereka belajar itu juga sama konten Yang di platform mereka Mada itu. ada ikut. Ikutan kemarin itu kan? Ya, ada sampai aksi nyata. Iya, udah sampai profil ya. Luar biasa. Memang dari sini udah bergerak. Menurut saya Pak, kalau saya di pas sekolah di sini udah aman. Karena itu jarang Pak sekolah yang elit pun ya paling tadi kayak saya misalnya lagi yang lainnya nggak mau bergerak, tapi ini udah banyak yang mau bergerak. Insya Allah sekolah ini bisa sebenarnya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Tadi siapa yang nyampe? Yakin. Yang mau Pak ya. Kalian yang terakhir ya. Terakhir ya. Kita dan kesimpulannya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kayaknya Bapak nih yang menyimpulkan. Kita dan warga di sekolah menyimpulkannya Pak. Enggak Pak. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing Yang berbeda. Intinya kata anak unik, linear ke atas Pak. Satu sama lain saling melengkapi. Maksudnya sama lain saling melengkapi. Ya penamaan. Oh. Ada yang lain Ibu Pak? Ada lagi? Yang nomor 6 ini tidak ada. Enggak apa ya? Lanjutkan Pak ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat. Sekarang kita sudah menampung
serta murid kita ke depan ya. Ini sudah dibuat resumenya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini di Bapak Menyimpulkan dulu. Oh, Dari hasil apa? Ada yang mungkin mau nambahin? Oh, bukan. Yang izin makan. Oh iya. yang ada kegiatan buat apa? Nggak apa-apa, mungkin namanya ibu ya masak. Udah izin. Baik, berdasarkan masukan visi atau impian cita-cita warga sekolah SD Negeri Lindung Alam, ya ada tadi pertanyaannya ada 6. Yang poin pertama kata kuncinya tadi ada yang menyampaikan kritis, berakhlak mulia, mengikuti perkembangan zaman dan budi pekerti. Ya, kemudian tambahannya ada semangat dalam belajar, semangat dalam menghadapi tantangan dan mandiri. Itu baru saya baca dulu Pak ya. Belum sebutkan Pak. Yang kedua ada beberapa rekan tadi yang mengusulkan kita percaya bahwa murid adalah aset atau penerus bangsa yang memiliki karakteristik yang unik berdasarkan minat, bakat dan potensinya. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter atau mengutamakan keselamatan, kesehatan, keamanan warga sekolah. Ya. Yang pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Kemudian pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk tujuannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu Pak. Yang keenam tadi dari rekan kita ada yang mengusulkan kita dan warga sekolah ini paham bahwa kesimpulannya anak kita adalah unik ya, memiliki bakat potensi yang berbeda-beda. Nah, mungkin tugas kita untuk menyampaikan atau menyampaikan potensi terbaik yang dimiliki anak tersebut ya. Baik Bapak, untuk kesimpulannya hari ini juga Pak ya? Hari ini aja. Baik, sesuai dengan apa yang saya dapat dari Bu Fasilitator, untuk kalimat visi itu di pertama itu kita harus menggunakan kata kerja operasional Pak. Bisa mencetak, bisa mengembangkan, atau bisa mewujudkan, begitu Pak ya? Nah kita mungkin sekarang kita susun saja berdasarkan tadi masukan Bapak Ibu Guru semuanya. Di sini kata kuncinya tadi ada berakhlak mulia, Pak ya. Kritis juga ada, mandiri tadi ya. Ada ya. Bisa diketik ada ini nggak? Ada template-nya. Oh, ada Pak ya. Masuk aja seperti nanti kalau ada masukan tambahkan ini gitu biar ini. Sama tampilkan dulu itu Pak, visi yang lama dulu pengen lihat. Oh iya. Ya. Visi di Ini Pak. Nah, dilandasi dengan ini. Nah ini dia ini, maksudnya ini salah di awal harusnya dengan kata kerja operasional. Ini kan dilandasi dengan infra. Ya ini ya, yang dulu kan yang menemukan umpam. Jadi secara redaksi katanya itu sudah acak-acakan menurut saya. Harusnya tadi kata operasional apa yang mau mewujudkan, diwujudkan apa? Siapa yang diwujudkan? Untuk dicetak siapa? Siswa dulu, didik dulu. Yang baru apa? Tadi impiannya apa? Ini kan dilandasi dengan ini. Kayaknya di akhir itu ya siswa yang menemukannya di tengah. Nah, kira-kira menurut Ibu Bapak ini tanyakan aja Pak ke forum. Udah sesuai dengan tadi kriteria yang diminta oleh Bapak apa tidak nih? Apa mau ada perubahan nggak nih? Kira-kira. Kalaupun ada mungkin buat saya nanti ke depannya tapi ditulis dulu Pak. Ya. Berdasarkan analisis dari visi lama dengan visi tadi keinginan Ibu Bapak gitu. Jadi dikesimpulan aja berarti ya. Jadi disusun kesimpulannya lihat dulu visi yang lama mau ditambahin kah apa dirubah sepenuhnya atau bagaimana. Tapi ini untuk nanti ya untuk di awal ajaran. Kalau sekarang kan nggak mungkin di tengah-tengah diganti visi udah mau finish. Jadi mengapa ini disimpulkan aja? Ya baik. Sekarang kita menganalisis saja visi sekolah yang lama, kemudian kita buat rancangan untuk visi di tahun ajaran baru ya. Dari
analisa visi sekolah yang lama. Tadi kata kuncinya disampaikan oleh Pak Dayat ya, ada alat mulia, kritis juga ada ya, kemudian mandiri ya. Di sini kita akan menyusun visi tersebut. Yang pertama kita menggunakan kata kerja operasional Pak. Tadi mau mewujudkan, mau mencetak atau melahirkan. Kalau melahirkan biku ya. Tadi baru penafsiran itu. Mencetak masalahnya. Mencetak apa mewujudkan apa Menciptakan, mewujudkan kan bisa. Mewujudkan ya. Rata-rata pasti mewujudkan. Tapi mencetak kan unik. Asal jangan melahirkan mak. Waduh ini. kesehatan ya. Padahal maknanya nggak kesana gue. Mencetak aja ya. Mencetak aja. Mencetak. Kemudian yang kedua berarti Pak objeknya banyak, siswanya berarti. Ya. Mencetak siswa, Peserta didik boleh. peserta didik, murid dan semuanya. Saya persilakan kembali kepada semuanya yang mau peserta didik. Oke, alhamdulillah. Mencetak peserta didik. Itu yang di awal normatif itu Yang mana Pak? itu ya. Padahal jangan tetap visi yang udah ada itu dulu. Ini ada Kalau bikin selain lagi atau di bawah Tadi atas Pak ya? Ya nah itu kan udah visi yang Ini lama. sisipan Kalau mau di bawah Tadi ada. di sini Pak. Di sini Pak ya, di sana. Oke. Mencetak peserta didik. Ya berarti di sini tujuan Pak ya? Impiannya apa itu tadi? berarti Berlakunya ya. Oke. kesannya itu. Biasanya kalau opsi pertama yang di depan berarti ini karakter sekolah ini. Ini. Ya, apa-apa. Berarti bagus, berarti alasannya kan memang karakter itu yang muncul. Didukung dengan misi kegiatan, jangan sampai visi alat kulit tapi di kegiatannya nggak ada tergambar penguatan karakter itu sendiri gitu. Jadi nanti di misi atau di program-programnya pakai perubahannya Pak. Nomor satu yang dikuatkan itu dulu berarti karakter, ada kegiatan penguatan karakter. Boleh nanti ada siraman rohani, boleh ada nanti kontrol dari ustadz atau dari guru, ada kegiatan yang ya ibaratnya kegiatan karakter. Alhamdulillah Pak ya, mungkin kalau untuk program kegiatan religius ini sudah berjalan Pak ya. Kita berkolaborasi dengan guru agama dan rekan guru yang lainnya untuk penumbuhan murid pekerti ini sudah terbiasa Pak. Ini dari Senin sampai Jumat Pak, Sabtu doang yang enggak Pak? Dua. Ya. Yang pertama ada pembiasaan pembacaan sholawat Pak setiap hari. Ini dilakukan jam 7. Paling cepat jam berapa? Paling cepat jam 7. Anak-anaknya udah ada. Ya, jam 7 sudah ada. Kalau guru-gurunya sudah ada belum di jam 7. Nah, nanti Ya sampai adanya sholawatan gurunya belum datang ya. ya Tapi nggak ada kesempatan di depannya Pak ya. Kita, Kemudian ada baca sholawat, ada duha juga Pak. Kemudian ada baca surat pendek ya Pak ya. Surat pendek ya. Ya. Dan kalau saya sendiri Pak ya, mungkin belum mensosialisasikan ke teman. Ada program itu Pak yang saya pengen melahirkan lah. Saya pengen mencetak anak ketika lulus SD ini minimalnya Pak bisa baca Quran Pak. Karena memang ada masukan dari usulan dari SMP yang katanya nggak bisa. ya lulusan dari negeri Nualam nggak bisa baca Quran Pak ya. Kalau masih ngajarin sekolahnya ya kan. Oke. Di masyarakatnya gitu. Ya Pak itu Pak. Jadi minimalnya bisa baca Quran Pak sesuai dengan ilmunya, tajwid dia Pak ya, tahsinnya bagus gitu Pak. Jadi saya sering ada program anak kelas 6 ini karena nggak mulai dari semester 1 Pak ya, karena terhambat oleh kegiatan PPG, jadi baru kemarin Pak untuk program hafalan itu Pak. Alhamdulillah ketika 2 minggu sudah berjalan itu di bulan Januari itu ada anak yang sudah hafal An-Naba 40 ayat Pak. Luar biasa ya Pak ya. Karena memang didorong dengan potensi dari karakteristik lingkungannya, karena mungkin berada di lingkungan pesantren atau agamis ya, jadi semakin menguatkan Pak sekolah kita ini. Berkolaborasi Iya. membantu kita. Alhamdulillah Pak, ada yang sekarang sudah anak naziat. Naziat ada yang sampai Itu Anas itu mulainya dari Anas apa yang dari Anas baru? dari atas Pak, saya Pak. Dari atas, dari Pak. atas, dari anas Pak. Iya, Dari atas Pak. Karena memang kalau Sulit itu ya. untuk surat pendek itu
biasakan ya, pada yang Iya. surat-suratnya dari surat yang bawah Pak. Saya dari atas berarti dari atas saja Pak. Supaya nanti ketemu pas anak lulus dari sini Bisa ya. bisa semuanya baca Al-Quran dengan baik ya, kemudian ada hafalannya juga. Itu waktunya gimana Pak Dede? Di sebelum itu apa dibimbing satu-satu atau bareng-bareng ngaji? Nah untuk teknisnya Pak ya, ketika sudah tadi sudah sholat duha dan membaca surat dan ini masuk, anak baca doa, kemudian ada waktu 15 menit Pak. Saya membacakan dulu, anak mengulang-ulang selama semakin banyak gitu Pak. 5 sampai 10 diulang-ulang satu ayat. Satu harinya nggak banyak Pak, 2 sampai 3 ayat saja. Itu sama atau tergantung anak yang mau banyak, mau rojaannya apa gimana? Untuk capaiannya pasti berbeda Pak ya, karena dikembalikan lagi kepada anak. Iya karena semuanya sama, tapi alhamdulillah paling yang bawah itu hafalannya 1 sampai 20 anak itu. Jadi kita tidak menginginkan juga target semuanya untuk hafal, tapi ada ada praktik baik, ada mungkin anak menghafal Quran yang belajar mencintai Al-Quran dimulai dari sejak usia SD gitu Pak ya. Itu Pak. Luar biasa. Ini lanjut dulu Pak Dede. Oke, lanjut ya. Peserta didik yang berakhlak mulia, tadi kata kuncinya ada kritis, mandiri juga Pak ya. Berpikir kritis mandiri. Kalau berpikir kritis kan kalimatnya kembali ke udah mau juga gitu. Maksudnya kritisnya jangan bisa berpikir kritis. Itu Kritis mandiri ya. Kritis mandiri. Kata kunci. Mandiri, Kritis. Apalagi yang ada aja tambahan. Ada mengisi apa? kritis. Itu Pak ya. Mencetak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kritis. Kritis juga apa mandiri dulu Pak? Enak. Mandiri kritis boleh. Nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Pakai somas. Mungkin satu poin Pak ya yang saya usulkan gitu Pak ya. Saya juga berat usulkan. Iya. Ini kan Bapak Ibu guru ya. Saya menyesuaikan dengan kodrat alam kita ya. Di pegunungan pasti tentunya visinya akan berbeda dengan di wilayah perkotaan ya. Karena kita ini tergerak karena saya mungkin pernah tinggal di sini juga Pak ya. Saya menginginkan anak itu yang peduli dengan lingkungan Pak. Berbudaya lingkungan artinya anak itu mencintai lingkungannya Pak. Karena kita apa-apa itu kita dari sumber daya alam ini yang diberikan oleh Allah itu. Berarti berbudayanya. Nah, kemudian di sini juga Pak ya, kalau kita melihat potensi kekuatan aset guru itu Pak, ada yang ahli dalam pertanian Pak. Ada Pak Lea Pak ya. Berarti dapat diukur Pak. Iya sebenarnya. Jadi bisa diukur nanti hasilnya. Sudah lulusan sini itu paling tidak bisa berkebun, bisa menanam padi dan lain sebagainya gitu Pak, bisa mencintai lingkungan. Atau dalam pengelolaan sampah pun juga sangat mengkhawatirkan ya, masih saja warga-warga di sini Pak membuang sampah itu sembarangan ya di sungai, di selokan dan sebagainya. Jadi kalau menginginkan anak ini ya peduli dengan lingkungannya. Boleh. Oh tadi yang kreatif nggak ada ya? Emang ada yang nulis kreatif? Inovasi ya? Ada Inovatif. Tadi ada inovatif. ada ya Pak. Kreatif ada ya? Inovatif ada. Inovatif. Inovatif ya. Dan dari terakhir peduli Ikuti. Ya boleh dirubah peduli apa perkembangan zaman. Ini untuk siswa ya, berarti siswanya berarti peduli. Gimana Pak ya? Itu Pak. Enaknya biasanya ujungnya dikasih ya, yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ah iya. Penutupnya agak Sebagai acuannya gitu. ya ilmuannya sebenarnya profil pelajar Pancasila udah mencatat pesan cuman menguatkan. Mewakili kalau Ya semua sih semua ya. Yang Satu satu kan. ya. Berlandaskan. Lanjutkan profil pelajar Pancasila. Sudah Pak, sudah final lagi. Bacakan aja. Baik, alhamdulillah ya kita sudah menyusun rumusan visi sekolah, yaitu mencetak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kritis, inovatif dan peduli lingkungan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Itu ya Pak Ibu ya? Ya, setuju. Mudah-mudahan saya ukur. Amin. Nah, ini kan udah kesimpulannya.
Aksi nyata. Jadi nggak Oh jadi iya, hanya iya. Apa itu? Ada di situ ya. minimal atau Jadi Bapak di sini kan mulia ya tujuannya. Tapi dalam perjalanan nggak mungkin bicara semua ya. Jadi kita fokusnya betul dari awal pun saya udah koordinasi dengan Pak Dede di sini. Agamisi udah alam apa yang diterapkan. Berarti yang alat kuliah minimal sudah ada nih. Nah yang mau dikoordinasikan lagi yang mana nih? Kan ada beberapa poin tuh. Ada kunci ya. Kreatif. Nah bagaimana menyusun anak kreatif itu kegiatan atau proses perubahan apa yang dilaksanakan? Berarti pembelajaran itu harus kreatif. Merangsang kritis anak juga seperti apa. Jadi jangan sampai visinya visi yang kita, tapi gurunya ternyata kegiatan merujuk kepada visi yang mau tercapai intinya kebanyakan. Ya Pak dulu bagus tadi dijabarkan ya, pengen peduli lingkungan. Berarti caranya apa nanti Pak Dede bikin kegiatan nanti koordinasi atau kolaborasi dari masyarakat, membuat bank sampah misalkan, atau juga membuat peraturan atau ini sederhana dulu ya, membuat label-label misalkan ngomong sampah di sini. Tapi kalimat yang positif Pak ya. Saya suka sedih, suka kaget. Ya nama, ya Allah cabutlah orang yang ngomong sampah di sini. Ditulis. Emang nggak tahu ke yang ngomong sampah di sini bukan manusia itu kan kalimat negatif ya. Kalau memang supaya era lebih. Tapi jangan kalimat positif aja. Saya senang jika sekolah saya indah dan bersih. Itu kayak keyakinan kelas kan berdasarkan kalimat yang bijak atau kebajikan. Maka langsung ke Ya. Jadi sekarang Pak kita dari visi yang telah kita susun, kita mengambil satu kata kunci begitu Pak untuk membuat kalimat prakarsa perubahan. Ya. Satu aja dulu Pak ya. Jadi yang dianggap Sebenarnya kasih sama mau dua juga sih. oh gitu Pak ya. Boleh semua juga silakan, mungkin satu orang atau dibagi-bagi silakan. Yang mengemukakan kreatif membuat prakarsa tidak sekarang nggak apa-apa, tapi idenya sekarang mungkin kedepannya nih bisa berkali gitu. Dibaca dulu aja Pak soalnya Bu. Langkah selanjutnya adalah kita menggali pendapat terkait prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi tersebut tadi ya. Beberapa pertanyaan yang digunakan adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang baik Pak. Nah, jadi tadi dari kata kuncinya ada beberapa poin impian kita itu. Yang pertama misalkan berakhlak mulia, kemudian inisiatif atau perubahan atau programnya apa yang akan kita lakukan untuk anak didik kita itu mencapai ke arah sana, itu Pak ya? Ya betul. Ya. Ini lagi lah bersama lagi apa? Karena Bapak kita bisa memahami itu seperti apa. Ya. Jadi kalau mau nanti ini dibagi-bagi kata kunci ini. Gak usah sekarang kok mau seminggu ke jaraknya. Minimal nanti PI 2 bulan depan sudah ada laporan saya, oh ternyata begini kreatif kegiatannya prakarsa perubahannya gini gitu. Karena kalau sekarang video baru masih lama. Yang penting aja pada nanti berbagi soal-soal ini yang dibahas. Dan juga masing-masing mau dibagi-bagi silakan atau mau sendiri silakan. Bagi-bagi aja. Nah, sama Bapak itu. Nah, jadi nanti aja Pak di TK baru lanjutkan. Oke. Ya, Pak. Biar kreatif. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 5 pertanyaan. Mengapa dia dengan kita diskusikan di waktu yang berbeda saja. Ya akhirnya disimpulkan Pak dari awal sampai akhir. Oh ya, selesai ya Pak. Mudah-mudahan bisa ada ya. Kalau kemarin saya ketemu cuman sama 3 orang ya, sama Bapak ya. Iya. Sama Bapak juga ada kemarin. Yang PI 1 Ya, satunya Pak. sama Bapak juga ada. Haji ya, Haji ya. Haji ada ya. Oh. Ibu Nara Raya. Baik Bapak Ibu hebat, alhamdulillah ada pertemuan kali ini kita dapat menyusun visi yang sesuai dengan keinginan kita bersama, dan kita juga nanti yang akan berjuang untuk menyampaikan untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, kesimpulannya adalah visinya dia banyak. Silakan. Iya ya. Baik, kesimpulannya adalah kita sudah membuat rumusan visi sekolah buat tahun pelajaran yang akan mendatang, ya, yaitu mencetak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kritis, inovatif, dan peduli lingkungan yang berlandaskan profil belajar Pancasila. Ya. Baik.
itu saja mungkin kesimpulan dari saya selaku CGP yang melakukan diskusi secara bersama Bapak Ibu Guru SD Negeri Lindung Alam. Itu aja Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini insya Allah akan mendapatkan hasil terbaik nanti di masa yang akan datang buat anak didik kita, dan anak didik kita bisa menjadi atau impian yang sekarang kita tuliskan mungkin Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, khilafan juga. Ya, kalau ada kebaikan atau yang benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu, Bapak. Ya, akhirnya mungkin bukan penguat hanya mengucapkan selamat kepada Pak Dede dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan guru penggerak, karena saya rasakan pun saya sampai tipes seperti itu. Betul, karena dulu itu 1 tahun kita 9 bulan, program keseluruhan kan 6 bulan, kita 9 bulan dan tambah 3 bulan seleksi di 1 tahun. Mudah-mudahan Pak Dede tetap sehat. Dan tadi kata kuncinya apa Bu? Kolaborasi. Pak Dede tidak mungkin bisa menghandle semua kegiatan baik berkaitan dengan murid atau pribadi, tapi butuh partner yaitu Bapak di sini sekolah. Saya yakin, saya lihat juga potensi Bapak luar biasa, dilihat dari antusias, lihat juga dari jawaban-jawaban ide-idenya sangat kreatif. Berarti saya yakin juga di sini terjadi ibaratnya apa ya? Terjadi bergerak itu. Artinya Pak Dede tidak pelit ilmu, estafetnya bergerak, ilmu yang disampaikan Ibu penggerak disampaikan ke Ibu Bapak di sini. Mudah-mudahan Pak Dede istiqomah dan juga bergerak Ibu Bapak nanti di angkatan berikutnya yang daftar. Ya, mungkin itu saja sebenarnya. Terima kasih atas fasilitasi diskusinya. Mudah-mudahan cita-cita kita semua terlaksana. Mungkin nanti di ajaran baru, bukan ini satu lagi Pak Dede penguatan. Bukan berarti ini visi yang disusun diterapkan di bukan ya. Ini ya latihan dulu. Paling nanti mungkin pada perubahannya yang dilaksanakan. Tapi nanti ditambahkan juga stakeholdernya, komite, kepala sekolah ikutnya sih enggak tadi ya, mengajarkan. Nanti penyusunnya sudah kepala sekolah. Terus ada komite, orang tua dan siswa yang mewakili. Baru itu disahkan, itu legal. Nanti berita acaranya, daftarnya dicantumkan. Mungkin itu saja. Sekaligus yang menutup sesi pendampingan yang kedua, nanti sisinya dengan Pak Dede saja secara personal. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu PI 2 ini dan juga diskusinya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya sama Pak Dede aja. Ya, yang lainnya maka cuma masing-masing. Jadi kumpulkan aja Bu buat saya nanti. Pak Dede perlu ini ya. fotoin aja dulu yang punya masing-masing. Nanti kirim ke Pak fotoin dulu, kirim ke Pak Dede fotonya. Fotoin dulu, nanti buat ada arsip buat saya. Foto dulu, jadi dikumpulkan aja. Iya. Atasnya si Buya ini apa? Buya ini atau Ini dipakai memang satu orang, jadi leluasa lah